kalau kita disuruh memperhatikan orang dari pengalamannya, misalnya Aji A gitu ya, dia sukses dulunya apa, kita mau ngikutin template suksesnya nggak bisa, bos. Iya betul. Pilek aja, virusnya sama, obatnya beda-beda. Kita kan dibilang gundulin hutan, Pak. Itu kan kita itu secara diksi ya hutan, HTI Pak, hutan tanaman industri, kebun eukaliptus Pak, yang tiap 5 tahun digundulin juga, jadi kertas, jadi tisu segala macam. Artinya setiap siklus 5 tahun itu tanah gundul plong banget. Nah, yang kita lakukan sekarang memang 25% menjadi bangunan beton, tapi 65% itu jadi hutan permanen Pak, hutan pendukung fauna dan flora Pak. Logika aja bos, ini ada orang mau kritik Bro Ngurah, walaupun orang sering bilang kritik itu bagus, udahlah, janganlah munafik itu. Kita kalau dibajutin kan emosi juga Pak. Selamat tahun kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan tokoh anak muda Bali yang sangat menginspirasi dan kayaknya kita harus ngobrol lebih dalam gitu. Kita sambut bersama Bli Beni Subawa, tenaga ahli IKN. Salam kenal. Swastiastu. Salam Biar kenal. religius sedikit deh. Harus dong. SOP-nya begitu. Ya. Dan biar kelihatan kita orang Bali gitu. Iya benar. Betul. Bli, ini kan Bli namanya Bli Beni Subawa. Tapi ada isi nama Bali, Bli? Ada dong. I gede Pak. I gede. Anak pertama nih. Oke, siapa? Sama-sama Bli anak pertama. Oh iya kan? Iya. Tos dulu. Anak pertama nih. Anak pertama. Berjuang Bli ya kalau anak pertama. Oke. Bli. Bisa diceritakan sedikit nggak Bli? Ini kan Bli yang kita dapat ini tenaga ahli IKN nih Bli. Kita nggak usah jauh sampai IKN dulu Bli. Oke. Kok bisa kucuk-kucuk Bli ini gimana masanya? Tiba-tiba di IKN tuh prosesnya gimana Bli? Bli sekolahnya apakah di Jakarta atau gimana gitu? Pendidikan Bli waktu itu full di Bali atau gimana gitu Bli? Gimana ya? Long story short nih, di IKN itu saya kira jalurnya mukjizat sih. Mukjizat. Nah, kenapa mukjizat dulu ya? Jadi kalau tadi tanya, saya sekolahnya murni lokal Pak. Saya produknya Udayana saya. Oke. Ekonomi di Bukit. Ekonomi ya. Cuman kuliah saya agak lama gitu. Oke. Semesternya tua banget lah gitu kan. Oh, sama kayaknya nih. Masa sih? Tos lagi. Semesternya 2 digit gak? 2 digit. Jangan ikutin. Ya, kami orang yang berproses. Nah, jadi intinya saya pendidikannya di Bali, Pak. Beres pendidikan, coba beberapa kerjaan gitu kan ya. Sampai pada titik tertentu saya establishnya di kebetulan perusahaan orang tua. Bergerak di bidang hospitality, tourism gitu ya. Kaca kusuk, lompat ke kaca kusuk. Terus kita pada satu waktu berkesempatan mensuplai apa yang menjadi kebutuhan dokter TKN. Dalam hal itu waktu itu kan travel nih, kita supply kebutuhan perjadiannya, perjalanan dinas. Tiket pesawat, hotel, lalala gitu kan. Nah di dalam proses itu tentu banyak interaksi nih sama teman-teman di sana. Sering ketemu segala macem. Dan satu waktu ada satu kesempatan kenal dengan para pimpinan gitu loh. Ngopi lah kita, ngobrol. Nah dari ngobrol itu curhat dong dia kan, obrolan warung kopi kan. Iya, curhat dong, dia punya isu begini, isu begitu. Kita bantuin mikir Pak. Oke, malah Bli nih, apa istilahnya obrolan warung kopi Bli kasih solusi gitu. Coba. Belajar pinter. Coba kan, Pak, coba deh di bla 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 gitu kan. Saya kira mungkin efektif nih di mereka nih. Sampai beberapa bulan selanjutnya dia bilang, Ben, gimana kalau kamu jadi tim kita aja? Langsung dia berapa bulan kemudian langsung Bli diajak tuh. Diajak. Gimana kalau jadi tim kita aja? Tetapi harus interview dan kan harusnya proses lelang jabatan gitu ya. Kita diinterview dengan beberapa orang gitu. Saya nggak tahu yang lain ditanya kayak gimana, tapi yang ditanya ke saya itu adalah proses berpikir sih, sama proses memimpin tim. Karena yang saya pelajari pimpinan saya sekarang ya, pimpinan itu nggak mesti yang super pinter banget, tapi gimana caranya pimpinan ini ngerti mengutilize tim-tim yang ada gitu, mengkapitalisasi kemampuan dari tim yang ada gitu. Nah mungkin jawaban saya cocok gitu ya, dibungkuslah saya gitu. Jadi ketika dibungkus, saya harus komit nih. Saya kan vendor ya. Kalau kerja di dalam nanti disangka macam-macam, rumit lagi gitu kan. Ya udah saya harus milih nih. Jadi hubungan sebagai vendor saya cut. Hubungan sebagai vendor di-cut. Jadi saya cut gitu. Jadi sekarang murni jadi karyawan di sana gitu. Oke, berarti mengorbankan income yang kurang lebih gitu ya. Iya, tentu nggak bisa semua dimenangkan kan gitu ya. Iya. Kalaupun disuruh milih yang kalah, kayak saya pilih kalah, revenue dari project ini mundur dulu. Kenapa? Karena ini kesempatan buat belajar kan.
Dulu pernah punya cita-cita nih mengabdi buat negara gitu kan. Pengen jadi tentara, cuman ibu nggak setuju. Karena di benaknya ibu tentara itu tembak-tembakan orang jahat gitu. Ya kan? Akhirnya nggak dikasih itu, disuruh lah ikut di jalur usaha. Nah, kebetulan ada nih kesempatan untuk berkiprah, ya kontribusi deh sampai sekarang. Dari bulan Januari tahun ini 2024 nih. 2024. Tapi sebagai vendor mereka itu dari bulan Agustus ke Desember. Berapa bulan tuh? 2023. 6 bulan ya. 6 bulan proses kenalan segala macam bla 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 bla. Jadi tim sampai sekarang. Gitu, Bos. Dan sekarang di Tenaga Ahli IKN. Gini, Bli. Apa tuh? Kan yang kita tahu nih yang awam-awam ya. Jangan berat-berat dulu ya, jangan berat dulu. Yang awam-awam. Yang kita tahu IKN ini adalah ibu kota Nusantara. Dibilang tenaga ahli ini maksudnya gimana nih? Maksudnya apakah dia IKN ini adalah kementerian sendiri atau gimana sebenarnya? Kan kalau identik tenaga ahli itu identik dengan lembaga. Ya. Nah, ketika kita bicara lembaga, apakah IKN ini jadi satu lembaga? Gitu? Ya. Jadi otorita IKN itu adalah kelembagaan baru ya di bawah Presiden Jokowi gitu. Jadi kita laporannya langsung ke Bapak gitu kan ya. Nah, tenaga ahli itu dibutuhkan buat apa ya? Jadi teman debatnya pimpinan sih. Jadi dalam proses berpikir antara perencanaan yang sudah disusun atau yang akan dibuat itu kurasinya bareng sama kita gitu loh. Dalam konseptualnya kita godok bareng, terus feasibility studies yang kita godok bareng, make sense atau enggak. Kalau misalnya itu kita rasa make sense, baru kita coba koordinasi teknis nih sama teman-teman gitu. Sanggup nggak? Sanggup kita gas. Kurang lebih gitu. Oke, berarti itu dimulai Januari di IKN ini, Bli ya? Oke. Bli, sekarang kita baru ini, Bli. Apa tuh? Wah, kalau tarik baju begini biasanya ini mulai. Kita mau bertanya, coba begini, Bli ya. Ini kan isu yang beredar, Bli ya? Isu yang beredar terkait dengan hal yang terdekat aja, Bli. Oke. Hal yang terdekat adalah upacara 17 Agustus. Oh, dibuka dengan minum dulu kalau gitu. 17 Agustus. 17 Agustus, Bli. Katanya, Bli. 17 Agustus tuh yang dibilang upacara presiden bilang gitu. 17 Agustus nanti ASN akan upacara di IKN gitu. Yeah. Terus berita terbaru dibilangnya hybrid. Istana Negara sama istana yang di IKN. Oh, Istana Garuda. Ada hybrid nih. Itu kebenarannya gimana sebenarnya? Maksudnya apakah IKN memang belum siap untuk upacara nih atau gimana sebenarnya? Sederhananya aja, Bli. Oke. Jadi kita ngomongin kegiatan upacara ya. Jadi ternyata yang saya juga baru tahu gitu kan bulan-bulan lalu, upacara kenegaraan itu individu yang terlibat banyak banget, Pak. Masa sih, Bli? Banyak, Bos. Ribuan orang, banyak ribu orang lah gitu loh. Belum undangan, belum mereka yang akan perform di dalamnya, belum kelengkapan keamanan macam-macam lah. ET-ET-nya itu gitu kan. Nah, kenapa belum bisa secara 100% utuh? Ya memang karena itu kan masih suasana proyek ya. Belum semua ruang layak difungsikan sebagai infrastruktur pendukung kegiatan upacara, kurang lebih gitu. Akses ke sana juga masih satu kan. Masih satu, nanti di bulan Desember kalau nggak salah tol kita yang baru bisa dipakai itu. Jadi karena aksesnya masih terbatas, terus kesiapan infrastruktur juga yang di fase 1 belum mumpuni untuk menampung banyak ribu orang tadi. Gitu ya. Makanya dibikin hybrid karena dibagi dua, Pak. Yang para presiden existing dan yang terpilih di KN, para wakil yang existing dan terpilih di Jakarta. Tetapi itu baru statement beberapa hari lalu ya. Cuman yang namanya persiapan kayak begini dinamis, Pak. Iya, betul. Mana tahu versi kita ngobrol ntar berubah lagi gitu. Belum tayang udah berubah lagi kan? Udah berubah lagi. Jadi ini juga informasi kan sifatnya historis ya. Sedangkan persiapannya itu progressing ke depan tuh. Jadi kita nggak pernah tahu, saya nggak pernah tahu kesiapannya akan sampai mana di menit keberapa kurang lebih gitu. Tapi at least statement yang udah keluar beranilah kita share. Gitu, Om. Oke. Berarti memang upacara kenegaraan itu ribuan orang terlibat ya. Terkait dengan belum paradenya. Belum tampil, parade, keamanan. Keamanan, belum lagi ada panitia upacaranya, belum lagi ada undangannya.
Belum lagi parkir mobil dari undangan-undangan itu gitu kan, yang nggak kecil-kecil kan, gede-gede semua tuh. Di Jakarta juga di istana kayaknya itu udah luar biasa deh, apa namanya, ramenya gitu. Rame kan? Pak, paradenya lagi itu. Kan TNI AL AUAD itu kan parade juga, polisi juga, belum lagi adat-adat budaya Nusantara juga muncul, panjang Pak. Jadi kayaknya belum rasional kalau semua dikumpulin di satu tempat gitu. Oke, tapi begini Bli. Apa tuh? Bicara IKN, nah ini ya yang beredar juga nih Bli. Aduh, apa tuh? Ikut juga deh. Optimis nggak Bli IKN tuh Bli? Nah kan kita nanya sama orang dalam nih langsung nih kan itu. Ordal. Nah, ordal nih itu. Saya kalau nyari alasan untuk nggak yakin belum ketemu sih. Karena saya ngeliat persiapannya sudah sedalam itu, yang terlibat sudah seluas itu, gitu kan. FIFA lah internasional, belum lagi investment dari domestik, udah rame Pak. Jadi kalau dibilang bakal jadi nggak sih? Saya malah bingung. Yang bikin nggak jadi apa ya kira-kira? Kecuali bumi runtuh mungkin ya. Tapi kalau dunia masih aman-aman aja, beres sih barang ini. Pasti ya? Pasti Pak. Apalagi presiden terpilih kan komitmennya ngelanjutin kan. Iya. Ya, asumsikan lah, ya anggap satu periode 5 tahun gitu. 5 tahun udah kelar satu fase selanjutnya lagi gitu kan. Kita ikan 5 fase tuh. Oh 5 fase. 5 fase bro. Saya lupa banget detailnya ya. Tapi yang sekarang ini baru fase pertama. Oh ini fase pertama. Fase pertama. Fase kedua itu 2025 dan seterusnya. Fase kedua 2025 ini mulai nih. 2025 dan seterusnya tuh. Oke, berarti 5 fase. 5 fase. Nah, ini fase pertama ini gedung presiden dan gedung-gedung Kemenko dan infrastruktur dasar. Udah bisa dibilang udah 50% belum? Apanya? Fase pertama? Fase pertama. Wah, Pak. Enggak dong. 90%, Pak. 90%? 90%. Kita nggak pernah ngintip. Ini 10% yang kurang mungkin kebun-kebun kecil gitu kan. Finishing warna tembak gitu loh. Iya. Oke. Belum pernah gitu. IKN soalnya gitu. Next time ya, kita ke sana ya. Boleh. Podcast di kebun ya kita ya. Boleh tuh. Emang ada kebunnya, Bli? Ada dong. Kan itu Green City, Pak. Jadi luasan hijaunya itu 65% plus 10% ya. 65% itu kawasan hutan lagi. Oke. 10% saya lupa istilah, pokoknya ruang hijau. Cuman 25% yang jadi gedung berbeton. Berarti terkait dengan narasi-narasi liar yang beredar di sosial media, IKN ini tidak memikirkan kepentingan lingkungan, itu salah dong? Ya mungkin ya dia orang sakit hati kan sah-sah aja mau ngomong apa ya. Orang nggak happy mah sah-sah aja ngomong kayak gitu. Kita kan dibilang gundulin hutan, Pak. Itu kan kita itu secara diksi ya hutan, HTI Pak, hutan tanaman industri, kebun eukaliptus Pak, yang tiap 5 tahun digundulin juga, jadi kertas, jadi tisu segala macam. Artinya setiap siklus 5 tahun itu tanah gundul plong banget. Nah, yang kita lakukan sekarang memang 25% menjadi bangunan beton, tapi 65% itu jadi hutan permanen Pak, hutan pendukung fauna dan flora Pak. Jadi yang tanamin tanaman-tanaman endemik di sana ditanam lagi, tanaman pendukung, penunjang, apalagi lagi istilahnya itu ya, agar flora fauna asri gitu di sana. Dan itu nggak boleh diapa-apain. Dan desain bangunan itu kan yang mengkurasi Pak Ridwan Kamil tuh. Jadi Pak RK saya pernah lihat gini nih, ada salah satu investor dia ngajuin desain gedungnya dia, tapi kok lebih nonjol gedungnya ketimbang hijaunya, nggak dikasih bangun Pak. Sama Pak Ridwan Kamil nggak boleh. Desain Anda akan bagus kalau yang nongol pohonnya bukan gedungnya. Oke. Gitu, makanya kayak wah syukur nih ada polisi desain bangunan nih kayak Pak RK. Kalau nggak semua bakal sibuk lagi bermegah-megah ria ya gitu. Jakarta juga nanti ujung-ujungnya. Ngapain lagi beton lagi bedong lagi gitu. Iya. Jangan-jangan IKN ini mengadopsi cerita Karana ya? Oh iya dong. Hubungan sama alam nih yang udah pasti nih. Hubungan sama Tuhan, kita semua manusia bertuhan kan, otomatis nyambung. Rumah ibadah ada lengkap. Dan itu paten-paten sih, coba di Google ya, itu desainnya keren-keren bos. Sama teknologinya juga bagus-bagus. Cuman detail teknologi kayak gimana, suntukam lah. Ntar lagi kita bisa lihat lagi, karena sekarang kan banyak orang-orang yang paham teknologi itu lagi coba nih mengenalkan kayak akan idealnya begini begitu gitu. Kan teknologi berkembang terus kan. Saya nggak ngeh tepatnya itu di fase berapa tuh. Implementasi teknologi secara utuh 100% itu di fase berapa tuh saya nggak ngeh tuh. Tapi yang jelas yang termaju, tercanggih, itu ada di KN. Iya. Gitu bos. Jadi kayak pernah nonton Astro Boy nggak? Pernah. Ya kan? Jadi kotanya serba canggih tapi bedanya kita hijau Pak.
Hijau ya. Hijau, 65% loh. Jadi wilayah hutan. Ini kayaknya memang benar mengadopsi nilai-nilai yang ada di Bali nih kan. Bersyukur lah kita ya, bersyukur lah kita. Oke, ya. Dan kemarin juga kan videonya saya juga ngeliat ini apa Pak Bas minum air keran itu langsung. Oh ya. Di ini kan kita kan pasti yang di luar IKN ini kan berpikir emang udah kayak di luar negeri aja dari keran tuh dari Belanda gitu kan, ya. Emang ini bisa mampu Indonesia ya. Ternyata mampu di IKN. Kenapa sebenarnya gini bos? Mampunya itu kan karena kota kita dibangun dari nol. Jadi kualitas jaringan pipanya emang diset sedemikian rupa untuk dialirkan air siap minum, kurang lebih gitu. Dibuatkan rencana maintenance-nya segala macam. Contoh kita ngomong Denpasar deh, aspal udah pada jadi, bangunan pada berdiri. Nah kita mau bikin jaringan air minum di kota tuh ribet pak. Ya kan, yang mana yang bisa kita gali nih gitu loh. Pipanya nyambung mana ke mana, susah. Tapi karena IKN benar-benar dari lahan yang kosong gitu ya, ibaratnya. Jadi kita mau implement apapun cenderung lebih applicable ya di sana gitu. Ya kan? Kayak kabel listrik buat tanah bisa pak, karena kita mau gali kemanapun nggak mengganggu siapa-siapa gitu. Ya, nah kalau di sini mau Denpasar nurunin kabel, aduh ampun. Internet putus dulu mungkin, listrik mati dulu sejam 2 jam lah mungkin. Sejam 2 jam udah pusing kita. Iya kan? Ada jalan ke blok sementara dulu karena kan digali, mungkin kita nggak tahu gitu. Intinya rumit lah di kota yang sudah established. Ketika kita mau implement kayak begitu, tantangannya beda betul sama lahan yang masih fleksibel olah ya, masih kosong lagi. Jadi masih mungkin banget tuh. Oke. Berarti IKN ini bisa ditepis isu-isu terkait dengan IKN itu membasmi lingkungan gitu, bisa ditepis ya. Bisa dijawab lah. Sebenarnya yang paling penting itulah mereka kalau misalnya berdilemaria gitu ya tentang IKN, apapun lah pandangan negatif kan sah-sah aja. Tergantung dari sumbernya dia dapat info dari mana gitu. Ngobrol aja sama kita. Kita kan bukan orang yang susah dijamah gitu. Bisa di DM, bisa di WhatsApp gitu kan ya. Bener nggak beli IKN tuh ABC? Saya akan jawab sesuai dengan yang saya tahu. Kalau yang saya nggak tahu, saya akan janji itu bakal saya jadiin utang pak. You nanya apa gitu, saya nggak tahu jawabannya, saya cariin pak jawabannya gitu. Nanti saya WhatsApp bro, ternyata bla 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 bla. Kayak gitu. Oke. Bli, di IKN ini Bli, di IKN ini ada berapa orang Bali Bli yang selain Bli itu? Ada nggak? Atau Bli aja nih? Single factor nih? Kalau orang yang dari Bali, saya aja. Tapi orang berkeyakinan Hindu ada beberapa. Oh. Ya kan ada orang Hindu di Kaltim juga pak. Oh iya, Hindu Dayak tuh apa? Keharingan ya? Keharingan. Okay. Keharingan pun percayaan orang Dayak pada zaman dulu ya. Tapi orang Bali karena transmigrasi itu ada. Oke. Cuman karena lahir di Kaltim, ya orang Bali nggak sih? Ya kalau di backtrack ya asal dari Bali. Tapi kalau kita bicara kehinduan ya sama-sama orang Hindu tuh. Ada beberapa. Berapa ya? Hampir 2 jilid. Bahkan ada yang jadi pejabat tinggi tuh. Kepala Biro UKHK, Unit Hukum dan Kepatuhan tuh orang Bali tuh. Orang Bali tuh bekas dari kejaksaan mana gitu ya, saya nggak tuh. Oke. Orang Bali tuh. Saya orang Bali. Iya. Terus ada Kepala Biro Perencanaan orang Bali. Orang Bali ini berpotensi sebenarnya Bli. Maksudnya orang Bali ini kan bukan, kita jadi ngelihat orang Bali ini adalah produk yang luar biasa gitu. Yang dimana bisa menduduki posisi-posisi yang strategis gitu. Saya berbangga dulu ya, orang Bali kelas pak. Kelas ya. Pak. Kenapa? Karena salah satu keunggulan suku kita nih Bali dibanding yang lain ya, bukan mereka jelek. Kita lebih punya mindset hospitality pak, pelayanan pak. Karena kan Pak Presiden wanti-wanti ya, mereka yang menjabat harus punya jiwa untuk melayani gitu. Jangan selalu berharap untuk dilayani. Nah kita kan genetiknya udah hospitality ya. Iya. Ya sebisa mungkin kita layani gitu. Kurang lebih itu salah satu daya jual kita tuh di sana, karena teman-teman di pusat kan expertise-nya ada yang masalah hukum, ada yang masalah administrasi publik gitu kan, yang basicnya hospitality atau tourism langka banget pak, masih komoditi unik nih kita orang Bali nih gitu. Makanya dicari. Saya kan kapan lalu sempat mau lanjut pendidikan S2 nih. Saya konsul nih sama pimpinan, Pak ada opsi nih, manajemen administrasi P-nya lupa pemerintah atau publik gitu, atau ngambil terapan pariwisata, nggak salah S2-nya. Ben ambil pariwisata aja Ben, itu yang kita lagi kurang banget tuh. Gitu. Jadi teman-teman yang basic pariwisata ke IKN laku pak.
Oke, tuh Semeton, peluang tuh Semeton. Laku Pak. Hotel-hotel dibangun basicnya apa kan harus ada kemampuan hospitality toh. Ya, gak mungkin yang belum punya basic dididik lagi lama. Capek gitu. Pak. Capek. Keburu-kabur tamunya gitu. Iya. Terakhir kan sempat ketemu sama Senator Arya Karna tuh. Oke. Beliau juga sempat komit tuh mau support apa namanya sharing knowledge terkait hospitality itu seperti apa sih. Dan kalau emang disupport apa namanya dibutuhkan gitu ya individu dari Bali yang punya kemampuan hospitality di level tertentu, nah beliau bakal support tuh. Oke. Ya, intinya kita menangin di sana tuh. Siap. Di bidang pelayanan. Orang Bali nih ya. Loh kan pelayan masyarakat kan gitu. Siap. Masuk ya? Masuk. Berarti calon pemimpin semua orang Bali nih. Oke. Gini Bli, ketika kita bicara orang Bali dan kebetulan kita berdua adalah keturunan Bali gitu kan. Dan di mana di IKN ini kebetulan hanya Bli kan orang Bali itu dan anak muda gitu Bli. Pertanyaannya begini Bli, apa namanya ketika Bli hari ini berada di sebentar Bli ini kantornya di Jakarta atau di IKN berarti? Ada dua, Jakarta sama Balikpapan. Kalau yang di Jakarta kantornya di Sudirman tuh. Oke. Gitu. Kalau di Balikpapan di Pantai Mentari Compound. Jadi bolak-balik Jakarta IKN? Tergantung kebutuhan nih. Kalau kita dalam kebutuhan koordinasi itu stakeholdernya dari Jakarta, ya saya ke Jakarta. Tapi kalau kegiatannya koordinasi di daerah, teknis dengan tim, itu di Balikpapan. Oh. Itu bos. Kan investor orang Jakarta semua, kan head office-nya banyak di Jakarta. Ya, masih di Jakarta semua. Sekalian itu buat bantah tuh. Nggak ada investor masuk Pak, rame Pak. Apalagi mereka yang wait and see itu ya. Beres election, wah rame betul kita. Sekarang orang nanya peluang ini, itu gitu. Jadi sebenarnya investor ini rame? Rame Pak. Saya bersaksi. Kawan-kawan investasi itu Pak, pulangnya jam 1 pagi, jam 2 pagi. Mau invest di IKN? Buat investasi IKN, karena kan nyopin berkas tuh banyak banget tuh. Kan skema untuk investasi itu kan mereka harus bikin letter of intent dulu. Mereka yang domestik dan mereka yang dari internasional, mereka harus ngisi letter of intent dulu Pak. Cuman komitmennya dari Pak Presiden, arahannya utamakan dulu investasi domestik. Oke. Ya apapun backgroundnya deh, mau dari suku mana kek, mau dia background swastanya apa kek, masuk dulu gitu. Sampai mentok, kalau dirasa masih kurang, baru kita coba pelajari lagi nih LOA yang ada gitu kan. Oh ternyata ada nih bisnis model kayak begini, bisa nih kita bikin nih. Nah kita ajak lagi partner lokal, bro mau bikin beginian nggak? Bla 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 gitu. Sampai pada titik kita merasa kita tidak mampu dan teknologinya hanya dimiliki oleh pihak asing itu, baru kita, ayo bro masuk. Jadi kita nggak serta-merta buka sama asing, nanti dibilang antek asing lagi, ya kan? Menggadai ibu kota sama asing lagi, salah mulu kita gitu. Berarti per hari ini sebenarnya IKN itu pro investor lokal. Investor lokal, investor lokal dan tidak ada tebang pilih ya, mau dari suku manapun, terbuka banget mereka semua. Itu. Jadi Semeton ini yang menonton video ini kalau memang ada cukup bisa diinvestasikan di IKN, silakan gitu ya. Ayo bareng kita kontak kan. Oke. Nah tadi mau nanya soal anak muda nih kan jadi kesana gitu. Nah gini Bli. Apa tuh? Bicara soal anak muda Bli. Saya kebetulan kuliah di Jakarta Bli. Oh siap. Jadi kemarin kita juga ngobrol sama salah satu anak muda kan yang namanya Adit. Oke. Arya. Arya ini kebetulan dia di Menpora kan? Ya, aktif di Menpora tuh. Nah, dia bilang kan, saya bingung. Saya memilih untuk merantau ke Jakarta dan saya melihat Bali akhirnya berbeda ketika saya lihat dari luar. Dan dia kuliah di waktu itu di Purwokerto, di Unsud. Terus dia ke Jakarta, dia baru sadar di Bali itu ternyata anak-anak mudanya terlalu berada di zona nyaman. Nah, kalau Bli nih sebagai anak muda juga orang Bali gitu Bli. Apalagi Bli sekarang sudah di Jakarta dan IKN gitu, mengurus sesuatu kita bilang proyek strategis negara yang luar biasa besarnya. Bli melihat anak-anak muda di Bali hari ini gimana Bli? Sederhananya dulu Bli, gimana Bli kalau melihat anak muda di Bali? Apakah memang benar orang Bali, anak muda Bali ini terlalu nyaman gitu? Dalam arti dia main game aja gitu, atau dia ngapain terlalu nyaman gitu? Mungkin karena belum nyoba aja dulu kali ya. Memang sih yang namanya rantau kan nggak gampang. Pertama jauh dari orang tua kan gitu, jauh dari rumah. Mungkin apa-apa yang kemarin cuci setrikanya masih di rumah gitu kan, nanti cuci setrikanya ngatur sendiri, kurang lebih gitu ya. Tentu kalau dibilang nyaman, lebih nyaman di rumah. Cuman
kok kita nggak merantau sih pemuda kita kok kayak nggak ada jiwa rantau gitu kan ya. Karena kita tuh bersyukur sebenarnya Tuhan tuh menganugerahkan kita apapun yang ada di Bali itu laku Pak, budayanya kita gitu. Bahkan sebelum kita kenal konsep rantau mungkin, atau sebelum kita ada kebutuhan untuk merantau, orang sudah keburu berbondong-bondong ke Bali gitu. Jadi budaya rantau itu tidak begitu dipahami sama adik-adik gitu ya. Bahkan sebenarnya ini kalau kita mau merantau, pulang tuh banyak-banyak aja kok. Banyak-banyak aja kok. Pernah saya dengar ada red car theory gitu ya. Red car theory itu kan ketika kita berpindah dari poin A ke poin B gitu. Nanti ditanya, selama perjalanan berapa sih mobil merah yang kamu lihat? Orang yang nggak memperhatikan dia bilang, saya nggak lihat mobil merah tuh. Tapi kalau kita bilang lebih awal, bro tar dihitung ya, ada berapa mobil merah dari poin A ke poin B. Dia bisa ngitung tuh, oh tadi saya lihat 3 mobil warna merah. Nah, mobil merah ini artinya peluang Pak. Gitu. Kalau saya harus nilai adik-adik saya, mereka tuh agak pasif banget gitu. Nunggu peluangnya itu hadir di depan matanya plek di meja makan. Banyak Pak, kalau dicari berantakan ada. Ini yang terjadi di Bali nih, dia menunggu. Menurut saya loh ya, di populasi yang saya lihat, nggak tahu yang lain. Tapi di adik-adik yang saya lihat agak pasif ya, agak pasif. Apalagi sekarang kan adik-adik Gen Z ini sekarang bonus demografi deh, saya lompat ke sana deh. Bonus demografi itu kan kemarin seksi banget ya secara elektoral ya. Ya sebagai komoditi politik Gen Z ini dan milenial digabung, itu kan kita memasuki fase Indonesia bonus demografinya lagi matang-matangnya tuh. Artinya mereka yang dengan usia produktif itu secara quantity lebih besar daripada mereka yang sudah tidak produktif. Sayangnya adik-adik kita yang nggak ngeh ini adalah kalian tuh secara kuantitas banyak banget loh. Artinya persaingan bakal ekstrim banget loh. Betul. Coba kalau kita mau bandingin ya rasio lahirnya usaha baru sama rasio kelahiran deh. Kayaknya lebih banyak manusia lahir ketimbang usaha lahir. Iya kan? Ya, kalau misalnya ada satu usaha yang baru mulai, startup kecil daerah tuh mungkin kan timnya 5 orang dulu kali ya, atau 6 orang gitu ya. Nah 6 orang ini sedangkan yang lahir mungkin ratusan gitu, jadi kayak 6/100. Gimana caranya gitu buat nyerap semua kan? Apalagi sekarang kan dunia makin canggih. Kita nggak usah ngomongin AI lah, kita ngomongin mesin deh, mesin. Jadi sekarang udah masuk era permesinan yang kemarin dikerjain 10 orang mungkin bahkan sendiri gitu, atau bahkan satu mesin bisa ganti 20 orang. Kita mau protes juga gimana caranya protes gitu loh. Jadi saya kira adik-adik yang sekarang itu mestinya sih lebih jeli gitu, ngelihat peluang. Dan saya sebenarnya pengen meng-counter sedikit tentang mindset entrepreneur, Pak. Gimana tuh, Le? Karena memang data pemerintah, masyarakat itu kan terserap majority di usaha kategori UMKM. Tapi kalau semua punya mindset yang entrepreneur, ekosistem nggak jalan, Pak. Emang bisa semua orang jadi bos kan? Enggak ya, Pak? Betul. Satu orang bos, sekian orang timnya. Ya kan paling ada jenderal-jenderalnya itu kan, manajer apa, supervisor apa gitu. Jadi saya kira adik-adik sekarang itu, saya nggak mau menutup mimpi dia sebagai entrepreneur ya. Tetapi untuk menjadi entrepreneur, kalian mesti lewati proses dulu kerja sama orang. Biar punya, based on pengalaman, dia punya pengalaman. Oke lah, saya kira lebih belajar disiplin dulu. Ya kan? Belajar nego sama perasaan pribadi gitu kan. Kadang mungkin dicibir atau dibentak pimpinan kita kayak sakit banget rasanya. Ujung-ujungnya kita share meme mental health. Ya kan? Ujung-ujungnya share meme healing gitu. Bikin thread di Twitter. Gitu kan. Jadi saya kira kita mesti tempa diri dulu. Ketika kita matang baru kita ngomongin entrepreneur tuh. Walaupun ada memang yang bahkan belum lulus kuliah ada jadi pengusaha sukses, cuman 1 berbanding berapa sih barang kayak begitu. Ini saya berpendapat dalam konteks yang agak masif ya, secara general gitu. Ideal sih teman-teman fokusnya jangan jadi entrepreneur dulu, fokusnya jadi tim kerja yang andal dulu. Iya kan? Karena enaknya kalau kita gabung di perusahaan yang masih baru, nggak usah mikir pendapatan deh. Paling nggak kita belajar semangatnya, kita bisa melihat dan mencicipi langsung proses manajemennya gitu loh, plus dan minusnya. Soalnya kalau kita disuruh memperhatikan orang dari pengalamannya, misalnya Aji A gitu ya, dia sukses dulunya apa, kita mau ngikutin template suksesnya nggak bisa, bos. Iya betul. Pilek aja, virusnya sama, obatnya beda-beda. Iya. Iya kan?
Betul. Kalau segampang itu kita serap cerita suksesnya konglomerat A gitu, nggak ada orang miskin Pak di dunia ini Pak. Betul. Iya dong. Betul. Ya makanya saya bilang mending fokus dulu. Jadilah pekerja yang optimal dulu. Dari sana kalian akan tahu passion kalian tuh kemana. Nah masalah passion nih ya, saya sempat sih ditampar begini sama omongan orang gitu. Beruntunglah mereka yang bisa menghasilkan duit dari passionnya Pak. Nggak sedikit orang passionnya malah ngabisin duit nih. Iya betul. Dan jangan maksa, bukan maksa ya, jangan mengkerangkeng diri bahwa pekerjaan yang sukses ketika pekerjaan itu sesuai dengan passionnya gitu. Belajar cintai kerjaanmu bos. Kan Tuhan ngasih peluang belum tentu sesuai passionmu kan. Iya. Kalau passionnya saya main game top up, duit dari mana itu gitu. Tetapi kalau kita mau jadi pro player mungkin, tapi kan balik lagi berapa banyak sih kesempatan jadi pro player, jadi YouTuber, udah banyak banget sekarang. Betul. Dulu kalau anak Mobile Legends tahu lah ada istilah namanya just no limit Pak. Iya. Dulu kan player nggak banyak, tampil terkenal itu kayaknya cenderung lebih gampang timbang sekarang. Iya. Sekarang wah ramai banget bos. Iya. Ramai banget, jadi untuk kita tampil agak susah. Jadi poin saya adalah passion itu penting, cuman nggak sepenting itu. Cintai aja peluang apa yang kita lagi dapet, coba deh maksimal di sana dulu. Suka nggak suka, karena kita belajar mengatur diri sendiri kan di sana. Kalau kita bicara zona nyaman ya, saya sebenarnya juga ada sedikit pandang berbeda nih. Saya tuh kerja sebegininya untuk meraih zona nyaman malah. Untuk meraih zona nyaman. meraih zona nyaman. Iya dong. Sekarang bayangin bos, saya setiap harus dinas keluar ya. Iya. Drama dulu nih di bandara nih. Anak-anak, oh papi jangan pergi. Oke. Ya. Itu gak enak loh bos. Iya, pasti Jadi, kepikiran itu. Saya pernah bukan satu waktu ya, banyak waktu di gate itu bocor juga mata ini gitu kan. Iya. Jadi saya bergerak, saya bekerja kayak sekarang itu untuk meraih zona nyaman saya. Jadi ketika kita butuh sesuatu, uangnya ada. Oke. Keluarga deket gitu kan ya. Karena saya pikir tantangannya adalah lompat dari zona nyaman sekarang ke zona nyaman selanjutnya gitu. Zona nyaman sekarang gitu kan. Kayak apa di rumah ada, masak udah ada yang ngerjain, cucian bisa nitip sama ibu atau saudara gitu kan ya. Itu zona nyaman bagi saya, itu zona nyaman yang jelek ya. Jelek dalam arti kita dibuat manja oleh environment itu gitu. Tapi kalau kita mau keluar gitu, kejar zona nyaman yang baru, nah, zona nyaman yang lebih luas, yang independen kita yang punya, kayaknya lebih enak deh, duit hasil sendiri gitu kan ya. Kita kelola sendiri, pengalaman juga banyak. Ada yang kita wariskan lagi. Soalnya kemarin saya ada yang nasihatin nih, kerja segitunya ninggalin anak, mati nggak bawa duit bos, nih gitu. Iya sih, ngapain juga mampus bawa duit ya. Tapi prosesi mampus itu butuh duit gitu. Satu itu. Kedua, kita mau ninggalin apa nih buat anak-anak nih? Warisan atau utang kan gitu. Nah untuk ninggalin warisan mesti kerja pak. Uang buat diwarisin bukan buat dibawa mati. Yang nanya juga agak tengil ya menurut saya. Bukan pertanyaan juga sih yang kayak gitu-gitu. Iya. Sama kayak itu kan istilahnya dibilang ngapain kerja capek-capek gitu. Orang mati lu nggak bawa duit dibilang gitu kan. Sedangkan kita orang Bali misalnya gitu ya. Kita memang Bade nggak pakai duit. Bisa gitu mayatnya digeret ke setra kan nggak bisa pak. Banten-bantennya, waduh, itu kan butuh semua ya. Sekecil-kecilnya butuh duit tetap. Gitu. Makanya aduh oke. Bli, berarti Bli sepakat nggak kalau bicara soal ini Bli? Apa tuh? Kesempatan itu sebenarnya setiap orang punya kesempatan. Tapi banyak orang yang tidak sadar akan kesempatan itu. Terutama orang, kita lihat anak muda Bali. Nggak semua anak muda Bali. Tapi banyak anak muda Bali yang sebenarnya mereka, setiap orang itu punya kesempatan. Setiap anak muda Bali punya kesempatan. Tapi banyak anak muda Bali nggak sadar akan kesempatan. Beli sepakat nggak soal itu? Satu saya harus sepakat. Tapi saya backtrack dikit ya. Kita bicara potensi nih. Ronaldo tahu dong. Iya. Atlet sepak bola kan. Iya. Modalnya kan kaki. Punya kaki toh. Bisa nggak sehebat Ronaldo? Artinya gini loh. Poin saya bahas gini artinya gini loh. Kita tuh sebenarnya punya potensi yang tidak jauh berbeda sama banyak orang. Belum tentu Ronaldo itu pesepak bola berbakat. Mana tahu dia hanya individu yang giat betul berlatihnya. Dan diasah itu kakinya sampai sedemikian rupa gitu. Nah kita yang punya kaki, kebetulan kita nggak ngasah itu. Karena passion kita mungkin di tangan. Nah sibuk ngejar passion tangan, kaki nggak diurus. Padahal kesempatannya jadi pemain bola. Saya bawa nyambungin ke sana ya. Yeah. Jadi kalau kita bilang semua orang punya nggak potensi sukses?
Iya dong Pak, punya dong potensi untuk sukses. Saya tuh sempat agak gemes ya ketika mulai beredar istilah perintis bukan pewaris. Aduh, seru ya. Sebenarnya ini perintis bos, bukan pewaris yang sebenarnya itu nggak usah dilombain Pak. Iya. Karena perintis dan pewaris itu punya tantangannya masing-masing. Oke. Saya orang tuanya pengusaha Pak. Ya, saya waktu kecil sempatlah ngerasa berjuang sedikit, tapi lewat dari masa kecil saya serba ada Pak. Walaupun nggak berlebih ya, tapi serba ada. Sekolah nyambung terus, makan nggak mikir, disiapin sama orang tuh sebuah privilege gitu ya. Nah cuman, dan sampai salah satu unit usaha sekarang kan hasil dari kerja orang tua. Pewaris itu, di circle saya nih, saya bahkan punya satu teman yang kayak, udahlah tajirnya ngaco gitu. Tapi sama orang tuanya nggak klop bos. Kok gitu sih? Nah kan, ini kayak sensi di rumah ketemu di kantor, sensi di kantor ketemu di rumah Pak. Ini tantangan yang nggak mungkin dicicip sama perintis. Perintis, ya. Gitu. Perintis mungkin berapapun hasil usahanya, orang tua hebat ya kamu ya, semangat ya. Yang ini nggak banyak pewaris rasain. Gitu. Dan perintis sebenarnya kalau ketika dia menghasilkan sesuatu, berapapun hasilnya dia punya kebanggaan yang pewaris belum tentu bisa ngerasain. Kenapa? Karena dia punya benchmark sebagai pembanding. Dulu bapaknya sukses, anaknya segini gitu. Jadi saya kira ini bukan sebuah perbandingan gitu. Enaknya perintis pewaris kolaborasi aja. Oh, kau punya waris kan? Nah, saya lagi ngerintis catering nih, belanja dong di rintisan saya. Misal gitu loh. Jadi kita nggak usah bikin kelompok perintis, kelompok pewaris lah. Karena saya ada usaha yang saya warisi dari orang tua, ada usaha yang saya rintis juga gitu. Dan itu berdebat yang nggak sehat sih buat saya. Silakan berbangga diri bisa merintis sesuatu. Silakan juga berbangga diri sukses membawa warisan yang tadi gitu. Karena nggak gampang Pak. Semua orang itu kan punya tahap belajar, tahap merangkak ya. Ini kalau kita bilang nih dalam fase hidup nih, semua anak itu kan mulai dari bayi merangkak dulu kan. Bedanya pewaris dia baru lahir disuruh lompat Pak, disuruh lari. Challenge-nya agak kadang-kadang agak nggak make sense dibanding-bandingin dan segala macam gitu. Jadi, nah balik lagi ke teman-teman saya itu ya. Nggak sedikit kok saya sampel yang hubungan family-nya jadi pancaroba lah musimnya, gitu. Terus ada teman-teman yang perintis, kok kayaknya klop banget ya keluarga ini, kayak sweet banget nih mereka nih, gitu. Jadi intinya perintis sama waris tuh punya challenge-nya masing-masing. Ya, punya challenge masing-masing. Paling benar itu kita nggak usah beda-bedain diri, kita kolaborasi aja. Mana yang kami rintis bisa dibeli sama si pewaris, mana yang pewaris produk dari pewaris itu bisa dibeli juga sama si perintis, kan enak gitu. Pokoknya kalau kita udah klop, apa juga beres gitu loh. Nah, gini Bli, balik lagi kita tadi bicara kolaborasi nih, karena Bli ada mengucapkan kata kolaborasi itu. Kita kalau bicara kolaborasi nih Bli. Status Bli kan sekarang per hari ini kan apa ya bahasa sederhananya mungkin salah satu orang Bali, keterwakilan Bali yang ikut serta dalam pembangunan IKN. Dalam konteks bicara soal grand design mungkin gitu Bli ya. Grand design ya. Apa namanya? Bukan kebijakan ya, apa konsepnya Bli ya. Secara ide, gagasan kan gitu Bli. Kalau kita bicara kolaborasi, mungkin nggak anak-anak muda Bali dilibatkan juga dalam konteks siapa tahu nih kita kan nggak ada yang tahu nih di antara anak muda Bali ternyata punya pikiran dia untuk IKN, misal kan begitu, kita nggak tahu nih, mungkin nggak dari IKN itu mengadakan kolaborasi dengan anak-anak muda Bali kalau memang mungkin siapa tahu ada penonton semeton kita anak muda Bali yang melihat gitu kan. Saya benar udah punya pikiran IKN itu mau saya ginikan misalnya gitu. Kayak misalkan Pak Nyoman Nuarta dengan istana Garudanya kan gitu. Kan baru Pak Nyoman nih. Anak mudanya ada di Bli misalnya gitu kan. Siapa tahu anak muda yang lain juga punya gitu Bli. Mungkin nggak Bli hal itu. Kolaborasinya kayak gimana gitu ya? Nah, saya malah nggak lihat ketidakmungkinan itu gitu loh. Sebenarnya buat pimpinan kalau misalnya nonton nggak sengaja ampun. Jadi gini bos, saya tuh lagi jadi ngambil peran jadi bridging nih antara para sipil, entah itu dalam forum pemuda ataupun di luar dari kepemudaan, dan di ruang birokrat ini, di eksekutif gitu ya. Saya sebagai tenaga ahli itu kita bahkan sampai membentuk forum Pak. Sejauh ini ada 2 forum yang kita bikin nih. Yang pertama Gerbang Tara namanya, Gerakan Bangun Nusantara. Itu terinisiasi oleh mereka yang care banget sama IKN, tapi spektrumnya nasional nih.
Gitu ya. Yang satu lagi kita punya IKN Youth Forum. IKN Youth Forum. Itu isinya pemuda-pemuda Kaltim. Nah, kita bisa bikin juga forum pemuda yang nasional nih untuk mengakomodir itu. Nah, ngapain sih forum ini saya buat gitu ya? Karena saya tuh punya, sebelum saya masuk dalam sistem, saya ini kan haters banget ya, gaya pemerintah ya. Ampun pimpinan. Kiri nih ya, kiri dulunya ya, kiri. Saya jalur kiri lah ya. Kok kayak lemot banget sih, kok kayaknya nih, maaf ya, bego banget nih. Kok gini, kok gitu ya. Nah, ternyata setelah dalam sistem ini, saya baru ngerti nih, banyak banget situasi, kondisi yang tidak terpikirkan sama sekali ketika saya masih di kiri. Tujuannya kenapa saya bikin forum ini, supaya ada interaksi yang konkret nih, si eksekutif tadi sama si sipil tadi. Jadi IKN Youth Forum ini saya senang gini ya, mereka ini paguyuban pemuda yang mengkritisi pemerintah, tapi kritiknya bermanifest dalam satu bentuk dokumen rekomendasi, Pak. Yang jadi PR saya adalah sebagai BRI, gimana caranya rekomendasi ini dimakan, dikonsumsi oleh pimpinan saya. Mesti ada hantu di tengah nih. Kalau nggak ada hantu di tengah, mana tahu rekomendasi masuk jadi bungkus kacang, Pak. Atau oret-oret gitu ya. Ya, jadi saya juga mendorong pimpinan ketika ada proses rapat, dan itu sudah terjadi ya. Rapat ini melibatkan si pemuda-pemuda ini, sudah terjadi, Pak. Jadi agar pemuda ini ngeh gini, gimana sih dalam proses penerbitan sebuah kebijakan, apa sih logika berpikirnya, apa sih yang menjadi kendala dalam bentuk batasan ini. Jadi ketika kita mau ngasih masukan, kita lebih ada gambaran gitu, jadi masukan kita kayak akurat gitu kan ya. Dan kenapa ini kita libatin? IKN ini kan baru akan jadi utuh tuh sekian tahun ke depan. Ya. Kenapa sih perlu libatin? Karena kita juga pengen tahu, Pak Alimuddin, salah satu deputi di IKN, dia sempat ngomong kayak gini nih, pemuda itu penghuni masa depan. Cocok ya? Nah, jadi apa yang jadi pikiran pemuda ini harus di-capture semaksimal mungkin. Mumpung IKN masih dalam proses membangun. Gitu kan? Segala bentuk penyesuaian masih mungkin diimplementasi. Nah, cuman yang jadi PR adalah narasi pemerintah kan gitu-gitu mulu ya. Mendorong, membantu, menguatkan, apalah yang gitu-gitu. Konkretnya itu saya lagi pengen maksa agar diksi yang tadi bermanifest konkret gitu loh. Dan saya juga mau ngajarin adik-adik cara berekspresi itu nggak cukup kita bikin gerakan sporadis gitu. Di TikTok, di Reels, di Twitter. Karena no viral, no justice, menurut saya efektif hanya untuk exposure kasus-kasus hukum yang agak nyeleneh-nyeleneh gitu. Bisa nggak sih viral itu merubah sebuah regulasi? Mungkin. Tapi kayaknya lebih efektif kalau kita pakai jalur tadi tuh. Ada rekomendasi dengan kajian yang pas, ada hantu yang di tengah-tengah yang nyuguhin kajian ini ke meja makan pimpinan, ada pimpinan yang makan hasil kajian tadi. Jadi proses berpikirnya jadi kaya gitu loh. Karena kalau kita mau pakai approach yang komentar negatif-negatif gitu ya, apalagi yang kasar-kasar, logika aja bos. Ini ada orang mau kritik Bro Ngurah. Walaupun orang sering bilang kritik itu bagus, udahlah, janganlah munafik itu. Kita kalau dibajutin kan emosi juga, Pak. Ya kan, emosi juga kita gitu loh. Jangan lupa ada variabel ego di tengahnya gitu. Jadi kalau kita komunikasi dengan cara yang kayak gitu, nggak nyampe Pak nanti masukannya. Mana tahu masukannya bagus. Cuman karena approach bikin saya emosi, nggak kolaborasi kita. Jadi di Gerbang Tara sama IKN Youth Forum itu yang kita sedang fokuskan adalah political capacity-nya, Pak. Politik tuh apa sih gitu kan? Ini kan kayak lebih seni memenangkan kepentingan ya. Entah kepentingannya kelompok kecil atau kelompok besar. Apakah di provinsi skalanya ataupun negara gitu. Kita nggak tahu. Tapi jelas dalam proses memenangkan kepentingan ini kan ada banyak banget proses di tengah-tengahnya gitu kan. Harus berkompromi lah, harus negosiasi lah, atau bahkan mungkin berdebat, bertekar dan seterusnya gitu. Yang saya pengen bukan ajarkan ya, ajak adik-adik ini adalah ini loh cara ekspresi yang menurut saya paling efektif. Dikonsumsi dengan hati yang riang gembira, kan enak dong. Kalau otak udah kusut, baca apapun nggak masuk, Pak. Mental lagi tuh. Mental lagi bos gitu kan. Tapi kalau hati riang gembira masuk rekomendasi yang saya gini loh bro. Kenapa sih tenaga ahli itu ada gitu ya? Karena nggak selalu pimpinan itu confident dengan apa yang dia rancang. Dia butuh teman berpikir. Dengan masuknya rekomendasi itu memperkaya kasanah berpikir kita gitu. Oh ya benar juga ya barang ini ya gitu.
Di trotoar itu kan ada jalur pesepeda. Ya. Itu datang dari mana? Dewan? Kagak bos, datang dari komunitas itu. Oke, ya. Saya baru tahu karena di salah satu teman saya, namanya Bilal gitu ya. Dia tuh punya komunitas warga muda, Pak. Oke. Warga muda itu memayungi beberapa komunitas-komunitas. Dia advokasi lah apa yang menjadi kepentingan komunitas itu kepada pemerintah. Dan pemerintah pada satu waktu, oh iya ya, benar juga. Oh bikin jalur sepeda. Terus ada bikin jalur tunanetra tuh yang ada apa duduk-duduk kecil itu, Iya. karena orang biar ngeh gitu. Itu datang masukan dari mana? Dari komunitas juga, Pak. Bang Wildan ya. Ya sikat lah. Ya kan? Jadi ada masukan, ada concern, dibuat kajian akademiknya, jadi rekomendasi yang matang, dikonsumsi pasti jalan. Pemerintah tuh pasti seneng Pak, dikasih gituan. Ada yang meringankan mereka berpikir. Itu cara yang paling benar tak bilang. Oke, nah berarti kalau kita bicara Gerbang Tara, ini salah satu bisa dibilang komunitas nih atau gimana? Boleh? Forum lah, forum. Forum. Gerbang Tara adalah forum yang memayungi anak-anak muda yang ingin menuangkan pikiran, ide ataupun hal-hal terkait dengan IKN. Kurang lebih berarti kan begitu, Li? Gerbang Tara semua pihak lah. Nggak ada spektrum pembatasnya anak muda atau enggak. Agak beda. IKN Forum itu anak muda karena yachtnya. Ya, karena forum. Tapi kalau Gerbang Tara, semuanya yang concern untuk IKN baik itu mau pro kek, mau kontra kek. Berarti kalau misalkan dalam satu grup nih, Iya. kalau ada pro dan kontra, seru dong berarti. Seru nih. tuh. Seru jadi rame kan. Tinggal kamar mandi bentar di grup udah 100 nih chatnya nih apa aja nih kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu kan proses demokrasi yang era sekarang ya. Kalau dulu kan mungkin demokrasinya harus musyawarah dulu gitu kan. Tapi ternyata saya baru tahu Pak, musyawarah demi mufakat itu tidak bisa serta-merta dilakukan karena hanya untuk orang dengan kedewasaan tertentu aja. Kenapa? Kalau kita pakai sistem vote 10 orang, 6 setuju, 4 gak setuju. Kadang 4 ini lebih memilih membuat gerakan untuk mempersulit yang 6 ini. Nah itu. Tandingan lah ya. Tandingan. Itu makanya bilang mufakat ini kayaknya cuma bisa dilalui oleh mereka yang punya level kedewasaan tertentu aja. Gitu loh. Betul. Dan apa ya namanya, di sini tantangannya gitu. Makanya concern-concern negatif tadi, balik ke IKN dikit ya. Concern negatif tentang IKN di media sosial, saya balas-balesin Pak. Capek banget sih. Di sosmed. Sosmed bos, di Instagram tuh. Balas-balas ini, ngejawab nih. Senam jantung banget bos. Ya, karena kan bahasanya beberapa akun itu kan tajam, menyayat bos gitu. Jadi, apalagi followersnya 0, followingnya banyak gitu. Saya seperti bego banget sih Ben, ngapain ngurus beginian? Ternyata Pak, adik-adik kita yang muda-muda ini, atau netizen pada umumnya lah ya, itu kan lebih mudah tertarik oleh magnet kontroversi gitu, pro dan kontra gitu ya. Dan behavior sebagian orang kan masih balas baca kan. Ya, jadi ketika dia baca thumbnailnya tuh, judul kecilnya dibaca, misalnya IKN membabat hutan. Nah misalnya ya, ternyata bener hutan, tapi hutan industrial di eukaliptus yang apa-apa juga nggak bisa hidup di sana. 5 tahun gundul sendiri. Jadi saya cari komen yang paling dapat exposure di situ, saya cobain tuh. Dan ternyata efektif. Karena adik-adik itu yang dibaca thumbnailnya langsung lompat ke kolom komentar. Yang dia baca deskripsinya, nggak dibaca caption nggak dibaca. Yang dia pengen konsumsi adalah pertengkaran ini, konflik ini. Mana konfliknya nih? Makanya saya menjelaskan di dalam konflik ini. Makanya ada yang nge-DM, Bang, tanaman ini tanam nggak? Soal tanaman ini mendukung jamur ini lalala gitu kan ya. Saya capture, kirim ke deputi terkait, Bu, ada masukan gini nih Bu, saya kan nggak ngerti, Ibu kajilah. Oke gitu. Jadi gampang banget kok sebenarnya bukan mempengaruhi ya, masuk ke dalam ruang berpikirnya pejabat. Bedanya kita belum nyoba aja Pak. Betul. Belum nyoba aja. Kita pernah satu waktu nih bareng sama Arya waktu juga ya, ngomongin masalah Gerbang Tara nih, KSP juga ketemu Wildan. Saya punya concern nih bos, bla 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 gitu. Setelah saya nyampe, seminggu jadi barang ini. Bos, ayo kita bikin forum namanya Gerbang Tara, bla bla bla. Intinya Pak, kita belum nyoba aja mendekati pihak-pihak kementerian. Susah nggak? Tergantung. Susah enggak itu kan pendekatan subjektif ya. Kalau kita mau bermodal surat-suratan doang, boleh. Atau kita mau mampir ke lobbynya, boleh. Dan pimpinan di tempat itu kan punya tim, punya karyawan. Dan hampir semua deputi itu punya tenaga ahli Pak. Tenaga ahli yang agak punya fungsi legislatif dikit ya.
turun sama rakyat, rakyat lagi pejabat aja, turun sama mereka yang memberi masukan. Nah, kita kaji bareng-bareng. Kan saya sebagai tenaga ahli juga seneng loh, ketika ada orang ngasih rekomendasi, itu kan jadi output kinerja saya juga. Cuman bedanya kalau saya kan tipikal orang yang saya punya mimpi gandeng orang gitu loh. Jadi kayak kalau maju bareng yuk. Karena saya kok yakin banget kalau kita rame kita kuat gitu. Ya kan? Jadi ketika ada rekomendasi masuk, saya pasti selalu catut namanya di tim penyusun, Pak. Tim penyusun, warga sipil, nomor kontak ABC. Dan ada satu program ya, yang saya bahkan minta dia yang mengepalai kegiatan itu. Berawal dari rekomendasi tadi. Rekomendasi ini. Iya, orang dia yang ngerti kok mekanismenya. Saya nggak usah sok pinter lah gitu. Balik lagi ke salah satu nasihat yang saya dapat, pimpinan itu nggak mesti yang paling pinter kok. Saya tenaga ahli gitu ya. Emang saya paling ahli? Enggak juga, Pak. Banyak orang lebih expert. Bedanya kenapa saya yang dipakai? Karena saya mungkin kebetulan punya keberanian dan tenaga untuk mengadvokasi masukan tadi. Yang pinter-pinter nggak semua lo pede debat, Pak. Nggak semua lo yang pinter-pinter tuh ditegur dikit berani nyaut gitu. Jadi kayak orang kayak saya memayangi orang yang pinter-pinter tadi. Ya cuman secara posisi tenaga ahli kan cuman bisa saya ngisi kurang lebih gitu loh. Tetapi orang-orang pinter, orang-orang baik di belakang saya tuh banyak, Pak. Jadi banyak temen yang bantuin saya mikir. Makin banyak temen, jujur ya, makin santai saya, Pak. Banyak teman yang bantuin gitu loh. Yang penting membantu hal positif untuk membangun IKN ini kan gitu. Ya, apalagi kita orang Bali kan percaya betul karma ya, Pak. Ya, masuk nggak tuh? Masuk. Jadi kalau regulasi ini membantu orang dalam jangka waktu panjang, passive income, Pak. Karma baik masuk terus tuh. Setiap orang yang ngerasa kebantu ya, suka nggak suka, yakin nggak yakin, saya sih yakin. Gitu. Karena saya juga nggak yakin, dosa saya juga banyak gitu ya. Perlulah bikin yang begini-begini juga gitu. Siap. Nah, gini Bli, terakhir Bli. Nih kameramen udah ngode-ngode dari tadi Bli. Udah kedip-kedip ya? Udah ngode-ngode, dia bilang gitu, ayolah, terakhir las gitu, kamera mau mati. Baterai udah mau habis. Terakhir nih Bli, kita ini Bli, siapa tahu nih Bli, ini harapan pribadi saya nih Bli. Siapa tahu ada anak orang-orang Bali yang memang ingin menuangkan pikiran, balik lagi ke situ Bli. Menuangkan pikirannya terhadap IKN nih. Siapa tahu ya, terlepas dari Bli dan Pak Nyoman Nuarte gitu, ingin mempunyai ide. Karena gini, banyak anak muda Bali, saya percaya nih Bli, banyak anak muda Bali yang luar biasa cerdas, luar biasa inovatif. Itu sangat banyak Bli. Nah, siapa tahu mereka punya ide untuk IKN. Mungkin nggak Bli nih? Mungkin nggak terakhir? Gerbang Tara ini melalui Bli ini selaku koordinator ya, membuat agenda di Bali Bli. Oh, bisa dong. Mengumpulkan, kita kalau boleh kerucutkannya ke anak muda kalau boleh gitu kan. Sikat bebas formatnya gimana. Nah, ke anak muda buat ini siapa tahu dari misalkan kalau kita bicara konteksnya mahasiswa dari fakultas ekonomi, dari fakultas teknologi, dari fakultas kehutanan, fakultas kedokteran, itu mengumpul semua itu bicara soal IKN. Saya respon. Mungkin nggak? Saya bukan jawabannya mungkin nggak mungkin. Mau kapan? Mau kapan? Ayo kita eksekusi kegiatan ini. Kenapa? Karena saya percaya betul pasti nggak mungkin lah semua yang punya interest ke IKN, apapun concernnya, nggak mesti positif lah bos. Kritik itu kan vitamin buat kita juga gitu. Iya, betul. Itu bisa kita buat, cuma saya minta waktu setelah Agustus deh. Kita hajatan tuh beres dulu, acara kan ya. Pasca Agustus dari Gema Bali, mana tahu ada yang mau menginisiasi, boleh. Kita Gerbang Tara, saya juga akan ajak koordinator lain ke Bali misalnya, mau kita bicara dalam spektrum pendidikan kayak turismenya kayak atau tata kelola perkotaannya secara utuh. Ayo gitu. Ayo, saya sih bukan masalah mungkin nggak mungkin, maunya kapan. Serius, kalau ada yang nonton, teman-teman BEM, kalau ada yang nonton, ada di BEM, undang aja. Saya pasti terbang ke Bali buat ngejawabin. Nggak usah forum gede-gede juga nggak apa-apa. Mau
sebulan misal ada 3 kali gitu ya. Pertama minggu ini Universitas A, besok B, C. Nggak apa-apa, saya kan jadi sering pulang kok. Saya kan jadi sering pulang. Gak ada alasan ketemu Ada alasan ketemu bocil-bocil di rumah. Nggak apa-apa. Nanti video ini juga ini kalau yang menonton bagi teman-teman anak muda, terutama mahasiswa gitu kan, atau memang punya keahlian tertentu, siapa tahu nanti Beli Benny siap, nanti di DM aja Beli Benny tuh di Instagram. Boleh. Gitu, atau kan? Gema Bali yang advokasi juga nggak apa-apa. Tahu-tahu di sini digeruduk rame gitu kan. Ya, saya juga. Oke. Paling itu sih Beli. Nanti kita coba lanjutkan langkah konkret ini. Semoga IKN ini memang ada penambahan pikiran-pikiran dari orang Bali. Dari daerah kita Siap. untuk IKN. Siap. Siapa tahu kan begitu, Li. Itu janji saya. Siap, Li. Terima kasih ini, Li, atas waktunya sudah mampir ke Gema Bali. Semoga sehat dan sukses selalu, Li ya. Sungkar. Dan terutama agenda terdekat ini pasti kan crowded nih buat upacara kan gitu. Jadi lumayan. Sukses dulu. Soalnya Beli Benny ngechat itu kan di Bali cuma 2 hari gitu, selebihnya IKN semua. Iyalah. Persiapan ya tuh, soalnya udah mepet kan gitu. Menjelang gini karya agung. Karya agung ya. Susah. Oke, Beli, terima kasih sekali lagi. Thank you. Dan kepada semua teman Gema Bali yang menonton video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and di subscribe, di share juga video ini. Nanti terkait dengan hal-hal yang lebih konkret dan kita tindak lanjuti itu kita bicarakan secara digital. Boleh semeton komen-komen, boleh semeton langsung DM di Instagramnya Beli Benny, namanya Benny Subawa, atau di Instagramnya Gerbang Tara @gerbangtara.id. Di Gema Bali juga boleh, tag nama saya bebas lah, formatnya bebas, yang penting nyambung aja itu message-nya itu. Siap, paling itu. Dan terima kasih teman-teman semua, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai ketemu.